Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera kembali menyoroti penyelesaian P3K yang ditargetkan selesai paling lambat Desember 2024. Ia meminta pemerintah untuk mempermudah proses pengangkatan P3K dan segera melakukan penyesuaian grade bagi calon P3K sesuai tingkat pendidikannya. Sesuai amanat Undang-Undang ASN, penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K harus selesai pada bulan Desember. Namun, cukup disayangkan, dari 1,7 juta database honorer BKN, hanya 1,2 juta yang diangkat P3K. Mardani berharap 500.000 honorer lain dapat diangkat dalam gelombang selanjutnya. Selain itu, dalam proses seleksi P3K banyak honorer yang mengalami downgrade atau tidak dapat menggunakan ijazah S1 untuk pendaftaran. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera melakukan penyesuaian grade pasca pengangkatan P3K Desember mendatang. Teman-teman di PAN-RB dan BKN segera memudahkan prosesnya. Kalau slotnya memang SMA tapi dia bekerja di yang sama, monggo boleh diterima, tetapi saat penerimaan dalam waktu singkat segera disesuaikan. Misal tidak sampai 6 bulan, dia kembali kepada proses yang dia syaratnya memang haknya S1-nya. Teman-teman PAN-RB, BKN berkoordinasi agar hak dari honorer dipenuhi. Sebelumnya pada 28 Oktober 2024, Komisi 2 telah melakukan rapat kerja perdana dengan Menteri PAN-RB yang baru, Rini Widiantini. Dalam rapat ini dibahas program 100 hari kerja Kementerian PAN-RB, diantaranya terkait pengisian nomenklatur ASN di Kemen PAN-RB, penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan penataan tenaga non-ASN. Bu Menteri, Pak Wakil Menteri, para pimpinan lembaga yang saya hormati, memang kita ke depan harus menyelesaikan yang nggak pernah selesai soal honorer ini. Saya mengapresiasi bahwa pemerintahan periode lalu telah menyelesaikan lebih kurang 1, sekian juta, yang kemudian masih tersisa 1,1 juta. Memang catatan tadi dari para anggota, jangan sampai kemudian jumlahnya bertambah oleh oknum yang tidak memiliki legalitas secara yuridis. Kepala sekolah angkat ponakannya pakai baju dinas, sarjana kehutanan ngajar di SD. Udah 5 tahun minta dikasihani ke negara. Padahal uangnya bukan dari uang negara, tapi uang bos. Bantuan operasional sekolah. Iya, dalam pengertian bukan dari DAU untuk gaji, Pak Zul. Yang begini, apa yang dikatakan Pak Zul dan para pimpinan yang lain, kita harus memberikan sanksi. Kalau kemudian ketentuannya sudah jelas, sanksinya nggak ada, titel eksekutorial di undang-undang nggak ada, ajukan cepat perubahan undang-undang ke kami. Kalau itu merupakan bagian dari cara kita menyelesaikan persoalan. Komisi 2 sungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari solusi reformasi birokrasi dan kepegawaian di Republik ini. Terkait dengan masalah honorer, jadi Undang-Undang Nomor 20 Pasal 62 memang sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Jadi saya terima kasih Pak Zul bahwa kita memang tidak boleh lagi para pimpinan daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga honorer tahun 2024 ini, dan sudah kita data berdasarkan data yang masuk dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan data itu sudah didata oleh BKN dan sudah selesai sejak bulan 31 Desember 2022 sudah selesai pendataan tersebut begitu. Nah, kita juga sudah membuka formasi yang kita berikan kepada seluruh, kita buka untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi kami tidak bisa membuka formasi tanpa usulan dari instansi yang bersangkutan. Begitu, jadi itu sudah kita, dan pengusulan itu juga harus disesuaikan dengan data yang disampaikan kepada BKN. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan.
Dan kita sudah menyusun juga mekanisme bagaimana penyelesaiannya, dan kita sudah mengeluarkan Permenpan nomor 347 sampai 349 tahun 2024 kaitannya dengan kriteria pelamar, kemudian bagaimana mekanismenya sudah kita susun sedemikian rupa, dan sekarang untuk PP3K juga sudah disiapkan sudah seleksi administrasi berdasarkan usulan formasi yang diusulkan. Jadi memang secara peraturan perundang-undangan yang memang kita harus mengikuti kebutuhan daripada instansi pemerintah. Formasi yang kita sediakan sekitar 1,7, tapi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baru kurang dari 1,7, hanya sekitar 1 juta. Demikian. Jadi kita tidak bisa mengarang untuk memasukkan formasi tersebut. Jadi ini lowongannya, proyeksinya ini sedemikian rupa. Jadi ada beberapa yang memang tidak mengusulkan kepada kami, dan juga ada juga yang mengusulkan melebihi daftar yang ada di BKN. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara Menpan RB dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu, ketika kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 20, itu kita akan menyelesaikan seluruh data non-ASN berdasarkan data dari BKN, sekaligus juga menyelesaikan data data prioritas yang harus diselesaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan pada akhir Desember tahun 2024. Kalau Bu Menterinya setuju, kita ketok. 6. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB dan BKN segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024 sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN, agar para tenaga honorer dapat memiliki kepastian status kepegawaian menjadi ASN. Pimpinan. Siap, silakan. Makasih pimpinan. Saya usul rekomendasi ini sudah bagus pimpinan, cuman saya usul ditambahkan sedikit. Silakan. Komisi 2 DPR RI mendorong dan seterusnya untuk paling lambat Desember 2024 sebagai amanat undang-undang tentang perusahaan negara agar tenaga honorer memiliki kepastian sebagai ASN, dan memastikan semua formasi terkait dengan guru, tenaga teknis, dan kesehatan yang masuk sebelum tanggal hari ini pimpinan, itu dibuka formasinya. Ya, bahasanya mungkin bisa disesuaikan. Karena gini pimpinan, statusnya ada beberapa daerah, terutama kita nih, tidak dimasukkan tenaga teknis dan kesehatan dalam usulan. Tapi ada susulan 2 minggu yang lalu. Jadi kalau bisa kita mengusul, ini masuk dalam rekomendasi kita pimpinan. Makasih pimpinan. Terima kasih masukannya. Bu Menteri, saya perlu tanggapan Bu Menteri ini, karena ini teknis. Kalau saya pribadi, pengalaman di DPR, kita tidak bicara sangat teknis. Gitu. Kita bicara kebijakan. Silakan Bu Menteri. Baik Pak, sebetulnya ini memang betul teknis Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 20, kemudian dalam RPP juga sudah diuji dan sudah disepakati dengan Komisi 2. Jadi memang kita penyelesaian ASN itu formasinya di mana sesuai dengan usulan daripada instansi yang bersangkutan. Jadi tidak bisa disusulkan gitu ya Pak ya. Jadi mungkin saya ingin mengusulkan supaya ini tidak perlu diatur di dalam angka 6 ini. Terima kasih. Artinya Pak Rahmat, sepanjang itu sudah diusulkan oleh pejabat yang berwenang, Kemenpan RB tidak memiliki kompetensi untuk menolak. Kira-kira gitu. Tapi untuk meng-create mereka nggak bisa. Itu kita hormati tugas dan kewenangan sesuai undang-undang. Kita kembalikan seperti asal sampai dengan menjadi ASN titik. Setuju ya? Setuju. Izin Pak, itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bukan 2024. Oh, 2023. Itu tolong kesekretariatan undang-undang jangan sampai salah. Malu kita sama Bu Menteri ini. Kita ralat Bu. Setuju ya?